Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV atau channel ASP Law Firm Official yang memuat pembahasan mengenai edukasi hukum, itu tentang hukum positif, hukum Islam ataupun mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi di Deli Serdang, Sumut, di mana seorang pria yang diduga korban penganiayaan hingga mengakibatkan 4 jari tangannya putus. Yang menjadi pertanyaan dan perbincangan di media sosial yaitu para pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria kehilangan 4 jari tangannya belum ditangkap oleh Polsek pihak Patumbak. Pertanyaannya, apakah seorang penyidik yang menghambat atau mengabaikan laporan atau pengaduan dapat dikenai sanksi, dan apakah sanksi yang dapat dikenakan? Namun sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa menjadi channel nomor 1 mengenai pembahasan tentang edukasi hukum. Baik, masuk pada pembahasan kronologi kejadian di mana seorang pria yang bernama Fandi Ahmad yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Beliau mengatakan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada tanggal 30 Juni 2022. Ternyata sebelumnya korban dan pelaku sempat terjadi cekcok. Pelaku disebut sering membuat onar hingga akhirnya ditegur dan belakangan tak terima kepada korban. Pada saat itu pelaku datang ke warung kopi tempat korban bekerja bersama teman-temannya sekitar 9 orang dan langsung menganiaya korban. Disitulah penganiayaan terjadi. Akibat peristiwa tersebut, korban kehilangan anggota tubuhnya. Setelah 4 jarinya putus, ditebas parang. Korban pun sempat dirawat karena leher, lengan, dan perutnya turut terkena senjata tajam. Setelah masuknya laporan dan pengaduan kepada pihak Polsek Patumbak, namun sampai pada tanggal 1 Agustus 2022, pelaku belum juga ditangkap oleh pihak Polsek Patumbak. Selain itu, kita akan membahas sedikit tentang penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan diatur di dalam pasal 1 angka 5 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, jika kita melihat kasus yang sudah saya uraikan, tentunya setelah terjadinya laporan atau pengaduan masuk kepada pihak Polsek Patumbak, maka penyelidik melakukan penyelidikan atau pengolah TKP-an ke tempat kejadian perkara tindak pidana penganiayaan. Nah, di situ penyelidik mengamati apakah benar suatu tindak pidana penganiayaan telah terjadi di warung tempat korban bekerja. Selain itu, penyelidik juga harus menemukan 2 alat bukti. Yang dimaksud yaitu pertama saksi, yang kedua bukti visum dari pihak rumah sakit. Telah terbukti diduga tindak pidana penganiayaan, maka naiklah ke tingkat penyidikan.
Pengertian penyidikan diatur di dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Namun, pada suatu artikel yang menyebutkan bahwa walaupun tersangka mengetahui ciri-ciri pelaku, tetapi para pelaku tetap belum ditangkap oleh pihak Polsek Patumbak. Kegiatan suatu penyelidikan ada dua. Yang pertama yaitu penyelidikan dilakukan sebelum adanya laporan atau pengaduan, yaitu untuk mencari dan menemukan tindak pidana. Yang kedua, penyelidikan dilakukan sesudah adanya laporan atau pengaduan yang diduga telah terjadi, sedang terjadi ataupun akan terjadi suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan untuk membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya. Kembali pada pertanyaan di atas, apakah seorang penyidik yang mengabaikan atau menghambat laporan pengaduan yang dilakukan oleh korban dapat dikenai sanksi atau tidak? Jawabannya dapat dikenai sanksi apabila suatu penyidik telah terbukti menghambat atau mengabaikan laporan pengaduan yang dilaporkan oleh korban, maka penyidik telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu melanggar pasal 14 huruf G dan pasal 15 huruf A Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri Negara Republik Indonesia. Pasal 14 huruf G menyebutkan bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang menghambat kepentingan pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan atau melaksanakan kewajibannya. Atau pasal 15 huruf A menyebutkan bahwa menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. Nah, sanksi yang dapat dikenakan yaitu pertama, dipindah tugaskan. Sanksi yang dapat dikenakan yang pertama yaitu dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat domesi sekurang-kurangnya 1 tahun. Kedua, dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang ketiga, dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Atau yang terakhir, PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Nah, sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 termasuk pasal 14 huruf A, pasal 14 huruf G dan pasal 15 huruf A. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya, penyidik yang melakukan tindakan pengabaian atau menghambat laporan atau pengaduan dari masyarakat dapat dikenai sanksi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kawan-kawan ingin bertanya, maka kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo